bagaimana cahaya yang diterima oleh bulan. Ya, ternyata arahnya sesuai ya. Jadi matahari ada di agak sebelah kanan ya, bukan betul-betul di belakang, tapi belakang agak sebelah kanan, sehingga cahaya yang diterima oleh bulan lebih cenderung ke kanan. Oke. Miring Mas sampean gambarnya. Miring. Nah, Kemarin juga maksudnya, laptop saya. nah gitu aja. Itu udah tegak. Kalau ini suara gimana Pak? Jelas? Jelas. Oke. Mas, silakan perkenalkan kembali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bayu Nopandra. Saya salah satu komunitas Flat Earth 101 yang berada di wilayah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih. wabarakatuh. Oke. Mas, aku boleh tahu nggak kalau Mas panggilannya Mas Bayu atau Mas Nopan, bro? Saya biasa dipanggilnya Nopan, Pak. Mas Nopan. Mas Nopan ini Iya. kalau di komunitas FE 101 itu kira-kira ya menurut pandangan Mas Nopan sendiri itu Mas Nopan kalau dari skala 0 sampai 10, kan Mas Nopan kan sering pasti ya diskusi. Nah, itu Ya, kira-kira diskusi aja Mas yang Nopan paling. pengetahuannya ada di level berapa kira-kira? Kan pasti ada yang jago banget, ada yang cuman follower gitu, nggak pernah ikut apa, nggak Eh, pernah komen. Kebetulan Pak, saya itu bukan followers. Karena dari kita sendiri itu diajarin, ketika kita melihat sesuatu fenomena yang dibahas di FE, kita harus meneliti dengan alat Hmm. yang sebisa kita. Jadi Ya. untuk kadar keilmuan saya sendiri, saya nggak bisa bilang saya menguasai banget 100%. Saya dibilang nggak tahu banget juga enggak. Ya paling kira-kira 6 atau 5 lah. Oke, oke. Anggap tengah-tengah lah Karena ya. saya Saya, lemah di bagian hitungan. saya juga, kalau saya sih juga ya kira-kira 50-50 juga lah di tengah-tengah. Iya. Oke, Karena masalah, masalah silakan. bumi ini Pak ya, yang benar-benar tahu itu si Sang Pencipta kita, Tuhan. Kita manusia Oh, hanya sebatas bisa melihat dan berpikir akan keindahan ciptaan Sang Pencipta. aku lagi ngatur-ngatur meja ini. Soalnya tulisan di belakangku sebagian kabur ya, Kelihatan. Kelihatan Pak. kelihatan ya. Oke, Mas, boleh kita langsung lompat ya, karena biar topiknya kita tentukan aja. eh, Kemarin terakhir kan kita ngomongin tentang bulan ya kan. Iya. Langsung aja ke situ. Terus saya sebelum lanjut, saya mau konfirmasi dulu. Kalau orang FE itu apakah benar berpendapat bahwa bulan memiliki cahaya sendiri? Ini saya Betul, tulis di bawah. Betul ya? betul Pak. Betul. Oke. Eh, Soalnya kalau pemahaman saya itu kan bulan cahayanya itu adalah dia menerima cahaya dari matahari sehingga dia terlihat terang gitu aja. Jadi Terus yang gini Pak kedua, ya. bentar. Saya mau konfirmasi Oke. yang kedua dulu. Apakah bulan berbentuk setengah bola atau batok? Benar ya seperti itu. Gini, untuk yang kedua, sebagian kaum FE itu ada yang bilang begitu, termasuk saya, dan ada juga yang sebagian bilang nggak tahu bentuknya, ada juga yang bilang full lingkaran. Tapi yang saya sejauh ini berpegang itu batok. Kalau full lingkaran itu maksudnya lingkaran itu berbentuk bola atau berbentuk kayak Bola, tampah gitu? bola, Bola. bola, Pak. Oh, kalau gitu nggak ada bedanya Sebagian sama kaum, orang sebagian kaum bumi FE bulat sendiri ya. itu yang beranggapan dia full bola begini, Pak. Tapi Oh, ada oke. juga yang beranggapan dia batok, termasuk saya. Iya, iya. Ya udah, karena Mas Nopan ngomongnya lebih percaya bentuk batok. Kemarin tuh saya usahakan membuat salah satu alat Wih, peraganya. Setuju ya ya. kira-kira? Baik kawan-kawan, jadi ini tadi ya adalah beberapa menit awal pembicaraan saya dengan Mas Nopan, di mana dia adalah penganut atau mempercayai bahwa bentuk bumi itu adalah datar.
Nah, kemudian kemarin sebelumnya itu sayangnya nggak terekam video ya, karena kita juga udah diskusi. Jadi kita mau berargumentasi sebetulnya yang benar yang datar atau yang bulat ya bentuk bumi ini. Nah, tentu saja kita nggak bisa melihat langsung, tapi kita bisa mempelajari dari fakta-fakta yang ada di kejadian di hari-hari ya, karena di tiap hari kita akan mengamati bagaimana sinar matahari, bagaimana bentuk bulan segala macam. Nah, akhirnya saya pertanyakan kepada Mas Nopan ya di video sebelumnya, kalau dia menganggap bentuk bumi itu adalah datar, jadi saya tampilkan juga ya karena beberapa peragaan yang dibuat orang-orang kaum bumi datar ya. Jadi Mas Nopan itu sudah saya konfirmasi bahwa dia itu percaya bahwa bentuknya bumi datar kayak ini ya, kayak piring, kayak martabak gitu ya kan. Kayak piringnya martabak yang datar gitu. Kemudian apabila memang bumi itu bentuknya kayak martabak datar gitu, lalu matahari bagaimana? Matahari itu ada di sini, ya seperti ini ya kawan. Nah, kemudian saya tanyakan juga bagaimana bentuk bulan. Nah, di sini ya orang kaum bumi datar akan mulai terperangkap kawan. Jadi kalau bulan misalkan posisinya di sini misalkan ya, ini bulat. Nah, seandainya bulan di sini, matahari di sini, ya, ataupun bulan mungkin di sini atau di mana, yang jelas bulan dan matahari akan sejajar terus, ya, sebagaimana yang digambarkan oleh para kaum bumi datar di gambar-gambar yang beredar di internet. Nah, ketika bulan posisinya seperti ini dan matahari seperti ini, maka kalau bulan menerima cahaya dari matahari, maka bulan akan selalu terlihat setengah terus ya kanan. Kenapa? Ya dia akan selalu sejajar dengan matahari ya, mau di sini dia akan selalu sejajar, sehingga yang terlihat oleh kita akan bulan selalu terlihat setengah ya. Jadi sininya itu gelap karena matahari selalu dari samping cahayanya ya. Sehingga dengan penggambaran yang demikian maka tidak akan pernah terjadi yang namanya bulan purnama, bulan sabit itu, karena apa? Bulan akan setengah terus ya kawan, seperti saya gambarkan di video atau di gambar samping ya. Jadi bulan setengah terus. Nyatanya tidak. Nyatanya bulan itu selalu berubah-ubah ya. Sampai ada yang sampai hilang nggak kelihatan sama sekali, kemudian bulan sabit, lalu makin tebal, kemudian bulan setengah, lalu makin tebal, akhirnya jadi bulan purnama, kemudian makin menipis lagi, akhirnya menjadi sabit lagi, sampai hilang lagi. Perhatikan, tiap malam itu bentuk bulan akan berubah, makin tebal atau makin tipis ya, tergantung fasenya ya kan. Nah, berdasarkan kenyataan ini ya, kemudian Mas Nopan berteori atau beranggapan bahwa matahari itu sebetulnya ya, atau bulan itu sebetulnya dia separuh gitu ya, separuh gini ya, separuh sini atau separuh ke sana, kemudian dia akan berputar-putar ya. Perhatikan ya kanan. Jadi kalau bulan lagi purnama ya itu seperti ini ya. Kalau bulan terlihat setengah atau makin mengecil, maka itu karena berputar seperti ini ya. Kemudian makin ke sini, ini tinggal setengah, lalu ke sini, kemudian tinggal sabit ya. Lalu ketika lingkaran bulan ini membelakangi kita, maka akan terlihat gelap ya. Ini putih ya, tapi kalau bulan itu akan terlihat gelap menurut Mas Nopan kayak gitu. Nah, sehingga gitu. Nah, ini sabit lagi, setengah lagi, bulan purnama lagi, kemudian setengah lagi, sabit lagi, hilang lagi, seperti itu. Nah, sekarang ya saya akan membuat suatu pembuktian bahwa bulan itu sebetulnya bukan berputar atau bukan berbentuk setengah seperti ini, tapi dia adalah bulat penuh ya, tapi dia menerima cahaya dari matahari yang mana posisinya berubah-ubah, sehingga dia kemudian berbentuk sabit, berbentuk setengah, kemudian purnama, kemudian setengah lagi, lalu sabit, lalu menghilang. Itu karena posisi bulan yang menerima cahaya dari matahari yang mana posisinya berubah-ubah ya. Nanti perhatikan ya, Mas Nopan akan kebingungan ketika saya sampaikan fakta ini.
Ya, dia sebetulnya ya kawan, nanti kalian perhatikan, dia sebetulnya cerdas. Ya, ketika saya berikan suatu bukti, dia gampang jawabnya, das gini, jawabnya das ya, tanpa ragu-ragu. Tapi ketika saya sadarkan dia bahwa eh, jawaban dia itu ternyata bertolak belakang dengan keyakinannya terhadap bentuk bulan, maka dia nanti mulai apa namanya, ya mulai cari-cari atau mulai istilahnya apa ya, mulai mencari pembenaran lah gitu ya, yang mana akhirnya dia berkontradiksi sendiri. Perhatikan ya, nanti kita akan lanjutkan videonya. Kira kayak gini ya, jadi kalau pas Setuju, Pak. bulan purnama posisinya gini, kalau pas Betul. bulan separuh kayak gini, Iya, betul, Pak. kalau pas bulan sabit kayak gini gitu ya, Iya, terus pas gini hilang nggak kelihatan gitu ya. hilang, iya. Nah, Cuma Mas sisi Novan, bulan yang itu yang berarti yang kelihatan, Pak. bagian belakangnya ini warnanya hitam dong ya harusnya, biar nggak kelihatan di langit yang hitam itu. Iya. Sebagian ada yang bilang itu hitam, sebagian ada yang bilang formasi bulan itu transparan bentuknya. Cuma kalau Transparan. dari saya pribadi itu percayanya transparan. Cuma untuk Hmm. bagian belakangnya dia memang tidak bisa dilihat dengan mata, Pak. Oh, oke. Kalau Untuk bagian bagian belakangnya belakangnya nggak bisa dilihat, berarti cahayanya harusnya tadi itu tersembunyi di belakang gitu. iya, Ketika harusnya kan begini ya, Pak ya. Ketika dia transparan kan cahayanya itu dari dua sisi, dari depan sama dari sisi gelapnya pun kelihatan harusnya jika dia transparan. Cuma saya beranggapannya lain sama teman-teman FE yang biasa saya diskusi. ya, Bulan memang mempunyai cahaya sendiri dan transparan, tapi cahaya dia yang transparan itu hanya satu sisi, sisi belakangnya dia tidak kelihatan. oke. Sebetulnya kalau saya pikir jadinya pendapat Mas Nopan ini kontradiktif. Ketika Hmm. mengatakan bulan ini transparan, tadi kan bagian sini bercahaya ya, bagian belakang ini Betul. nggak bercahaya, tapi Iya. transparan. Harusnya kalau transparan cahayanya tembus dong, kan gitu ya. Betul, betul. Harusnya secara logika dia bakal tembus. Nah, terus kenapa nggak tembus? Karena kan yang namanya transparan kan dari kedua sisinya cahaya bisa kita liatin, Pak, gitu. Iya, maksud saya gini, kalau yang biru ini bercahaya, Iya, sementara maka yang bodinya dia belakangnya juga transparan, cahaya. ketika saya balik, harusnya cahaya ini tembus ke bodi belakang Iya, ini karena transparan. iya. Berarti bisa jelasin kenapa kok nggak kelihatan cahayanya ketika posisi sedang seperti ini. Kalau berdasarkan pembahasan diskusi kita dengan teman-teman yang lain secara online, kenapa saya lebih yakin bulan transparan namun sisi belakangnya tidak bisa dilihat? Karena di sisi belakang bulan itu ada satu batu yang menghalangi cahaya itu buat tembus. Jadi transparannya itu hanya di bagian depan, Pak. Belakangnya itu kayak ada batu gini nih, kayak ada batu sehingga yang Oke, belakangnya ini itu nggak kelihatan. oke, berarti di sini ada batunya full ya, Hmm, kira-kira hmm, satu hmm. lingkaran. Karena Oke, bulan itu sendiri kan batu sebetulnya kan. oke, oke. Tapi bentuk Nah, di sini ya, kawan-kawan, nanti kalian akan perhatikan di pembicaraan kita berikutnya bahwa ini tadi barusan kalian mendengarkan ya. Ketika saya mulai pertanyakan, dia kan kenapa dia mengatakan bahwa bulan itu transparan. Itu dasarnya adalah gini, kawan. Dasarnya adalah ada lambang-lambang yang beredar di masjid atau mungkin di artefak-artefak Islam itu ya, yang menampakkan ada bulan dan bintang seperti ini ya. Nah, ini ya oleh kaum bumi datar ya kawan-kawan, itu dianggap bahwa ternyata bulan itu transparan ya, sehingga ketika terjadi bulan sabit itu ada cahaya bintang yang bisa nembus bagian gelap bulan gitu ya. Sehingga ini menyalahkan teori para kaum bumi bulat seperti kita ini yang normal ini ya. Sehingga kalau kita kan bentuknya seperti bola ya kan, sehingga nggak mungkin ditembus oleh cahaya bintang gitu ya. Nah, kalau menurut para kaum bumi datar ya, bulan ini bisa ditembus oleh cahaya bintang gitu ya. Nah, sayangnya nanti
perhatikan ya, ketika saya minta buktinya fotonya mana yang pernah ada bulan itu ditembus oleh cahaya bintang, itu mereka nggak akan pernah bisa menunjukkan. Jadi itu hanya omongan ya kan. Jadi boleh dibilang jadi omong kosong atau kebohongan ya. Jadi kalau Mas Novan dan kaum bumi datar yang lainnya itu nggak mau dibilang bohong, silakan buktikan dengan foto yang asli ya, jangan yang editan ya kawan. Silakan ngambil foto. Zaman sekarang kamera itu udah canggih-canggih ya. Jadi jangan beralasan oh nggak bisa, nggak punya kamera gitu ya. Masa iya kaum bumi datar ada entah ribuan atau ratusan ya, nggak ada satupun yang agak kaya gitu sehingga bisa beli kamera yang bisa moto bulan ya kawan. Sedangkan saya aja bisa ya. Nanti di video berikutnya saya akan tampilkan foto-foto bulan yang saya ambil sendiri ya. Ngomong-ngomong saya juga punya teropong ya, meskipun yang murah-murahan ya, kawan, mungkin harga 200.000. Ini sangat cukup untuk mengambil foto-foto bulan gitu ya. Oke, nah kemudian saya coba menggambarkan apa yang dikatakan oleh Mas Novan tadi, ya, bahwa dia beranggapan ya kalau bulan itu transparan kan, karena bisa ditembus oleh bintang ya kan. Nah, akhirnya saya cari material yang transparan, apa itu mangkok kaca seperti ini, ya. Perhatikan mangkok kaca ini saya anggap sebagai bulan, ya. Nah kemudian anggaplah seperti ini ya kan. Nah dia bilang tadi kan barusan ya bahwa bagian belakangnya itu ada batu yang gelap sehingga ya ketika membelakangi seperti ini maka cahaya bulan nggak terlihat dari arah sana ya, dari arah kamera ya, nggak terlihat lagi. Nah ini sebetulnya jadi blunder juga bagi Mas Novan ya kawan. Katanya tadi transparan dan bisa ditembus ya. Perhatikan kalau kayak gini ya. Perhatikan kalau ini cahaya bintang ya. Kalau saya gini kan, ini lagi bulan sabit nih. Kawan kan bisa ngelihat nggak ada tombol atau apa, ada bintang yang merah ini tadi ketika saya gini kan. Nggak bisa kan. Sehingga kalian bisa lihat bahwa Mas Novan itu ini kebingungan sendiri dengan apa yang dia pikirkan ya. Sebetulnya udah nggak masuk akal, tapi nggak tahu kenapa mereka itu masih mempertahankan aja ya. Jadi saya harap Mas Novan ketika nonton ini mulai sadar bahwa pendapatnya itu susah untuk dipertahankan. Karena apa? Karena salah gitu ya kawan. Jadi sangat mudah bagi kita untuk membayangkan kalau bulan itu bentuknya bola di atas sana, kemudian dia nerima cahaya dari matahari, dari kiri, kadang dari kanan, kadang dari depan, sehingga menghasilkan refleksi, ya, menghasilkan bentuk bulan yang berbeda-beda setiap harinya, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ayo kita lanjutkan ya nontonnya ini. Bentuknya kayak batu lah, kurang lebih. Kita nggak tahu bulan terbuat dari apa gitu kan. Oke, oke. Jadi sekarang Mas Novan kalau menurut saya masih kontradiktif lagi. Kalau di sini batu sehingga cahaya yang belakang terhalang, ya. Ketika dia menghadap seperti ini, ya harusnya nggak transparan karena di belakangnya ada batu. Sampai bisa bayangin kalau Betul, betul. Anda punya bola kaca yang transparan, terus belakangnya kasih batu, jadinya Contoh nggak bisa kayak tembus spion. cahaya ya. Hah? Ya, kayak spion kan transparan dari depan tapi nggak bisa kita lihat dari belakang. Nah, bukan, itu Kurang lebih mantul. Kalau transparan itu terus tembus. tembus ke Nah, dalamnya kan, transparan. ya, spion tembus nggak kalau kita lihat? Enggak kan? Nggak tembus ke depan kan? Dia mantul Betul, ke belakang kan? betul, betul. Oke, nggak apa-apa. Eh, Nanti silakan pikirkan sendiri. Yang jelas saya udah tunjukkan kenapa pendapat tersebut susah dipertahankan. Sampai pun Oke, nanti akan kebingungan kalau saya cecar terus. Sekarang saya ajak, saya udah siapkan beberapa gambar ya. Saya bikin ini dulu, saya tanya dulu. Bentar. wajah saya jelas kan Pak? Jelas, Soalnya agak ganteng. di sini. Makasih Pak, makasih. Kalau saya udah tua wajahnya. Oh iya. Ya, semua akan menua Pak, termasuk saya nanti. Mas, ini saya mau sharing sebuah gambar. Kita Boleh. kita santai aja nih. Apa itu namanya? Sambil kita main-main. Share.
Oke, kelihatan ya Mas ya ada gambar ini ya. Kelihatan 3 lingkaran ya itu ya. Ah, oke, Mas ini adalah saya sengaja nih saya bikin sendiri dari sebuah lembaran plastik kaku gitu. Terus habis itu saya ini ada yang saya tonjolin, ada yang saya tenggelamin, ada yang saya tonjolin dan tenggelamin gitu. Mas, kalau menurut Anda yang atas itu dia nonjol ke arah kita atau dia bentuknya kayak gunung atau kayak lembah? Kalau lihat bayangannya sih nimbul ke atas itu, Pak. Oke, bagus. Berarti Yang paling atas in- ya. Yang paling intuisinya atas. Mas Novan ini normal lah gitu. Iya. Soalnya apa Mas? Ada orang yang saya nggak tahu mungkin nonton atau enggak kemarin tuh. Saya tanya dulu Mas Novan, cahaya dan sinar itu sama nggak sih Mas? Soalnya kalau menurut saya cahaya dan sinar itu persamaan kata aja, nggak ada bedanya gitu. Menurut Anda gimana? Cahaya dan Kalau kalau aku sinar. sih sama ya, Pak ya. Kalau Nah, aku iya. beranggapannya cahaya Dari dan aku sinar tuh kecil, dari aku SD, sinar itu adalah persamaan kata dari cahaya, benar nggak sih? ya, Iya, karena makanya tidak ada. ada yang bilang sinar senter sama cahaya senter ya sama aja. Iya, Nggak ada yang seberkas sinar dan seberkas cahaya sama aja ya kan? sama. Kalau Nah menurut itu saya kemarin, ya. Apa kalau kemarin kemarin? ada yang sama saya itu, saya akhirnya kayak mentok, kayaknya nggak ada gunanya saya lanjutin. Masa dia bilang matahari itu sumber sinar, bukan sumber cahaya katanya gitu. Sinar dan Gini cahaya itu aja Pak, beda. suruh dia perdalamin kamus bahasa Indonesia, belajar tentang Iya. kosakata yang ada di bahasa Indonesia, biar dia tahu. Iya, iya. Jadi maksud saya gitu, Mas. Nggak apa-apa, kita lanjutin lagi. Terus bawahnya itu menurut Anda berbentuk kayak gunung atau kayak lembah gitu? Nonjol Kayak atau lembah cekung? gitu. Itu Oke, ke bagus. bawah itu. Bagus. Bener, bener. Nggak, ini, nggak salah kok. Terus yang paling bawah. Nah, Yang paling bawah itu kayak lingkaran, terus tengahnya itu ke bawah gitu Pak. iya bener, Lingkaran, Mas. bawahnya Jadi kayak 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 gunung palung. berapi itu ya. Kayak palung Tengahnya Pak. ada apa? Benar. Ada kawah, terus bawahnya Eh, itu ke bawah, lubang ke bawah. Jadi ini saya tunjukkan pakai mouse ya. Ini sekelilingnya ini kayak puncak gunung. Habis itu di tengahnya ada Ya, kawah besar kayak gunung apa betul, ya? betul. Bromo ya, Bromo kayak gini ya. Kawah, kawah kayak gitulah. Kayak Iya. kawah-kawahan gitu. Tapi pinggirannya menonjol ya, kelihatan ya. Oke. Mas, menurut menurut Anda, ini cahayanya ini dari kanan atau kiri? Ini kan ada mouse saya kelihatan ya, mouse saya. Kelihatan, kelihatan. Nah, dari arah mouse atau dari arah berlawanan dari mouse? Harusnya kalau dilihat dari bayangan itu dari arah MOS. Betul, Kalau dilihat dari bayangannya. betul, betul. Betul, Mas, nggak salah kok. Jadi sekarang saya mau tunjukkan gambar satu lagi. Nah, ini barang yang sama, Mas. Nah, sekarang Tapi saya beda nggak usah nanya lagi. Sekarang cahayanya dari arah MOS atau dari berlawanan dari perlawanan, berlawanan. perlawanan. Oke, bagus. Bagus. Jadi eh, maksud aku kita sama-sama punya cara pandang Ya, yang sama lah paling enggak gitu ya. Sekarang saya akan share gambar lain, Mas. Bentar ya. Mas, aku tanya Mas Novan dulu. boleh. Mas Novan percaya nggak bahwa eh, bentar, gambar-gambar bulan yang selama ini beredar itu itu benar gitu. Maksud aku, Mas Novan percaya nggak dengan gambar-gambar bulan yang kemarin sempat kita obrolin itu ya? Benar, Bentar-bentar Pak. saya. Karena berdasarkan dari sudut pandang kita ketika malam hari, bulan itu sama dengan Bentar apa yang ya. ada di gambar. Saya sharing dulu yang ini. Share. Lalu saya akan share. Nah, setuju ya Mas, gambar bulan itu seperti ini. Ya, Oke, setuju. Bentar, oke. Pak. Mm-mm.
Oh iya, Saya akan zoom in ya. Mas, kawahnya itu. saya tanya ini nih, ini nih, barang ini kelihatan ya yang ada mouse saya gerakan ini. Kelihatan. Ini Kelihatan. menurut Mas Novan, dia berbentuk lembah atau berbentuk gunung nongol gitu. Itu kayak yang tengah-tengah tadi itu, Pak. Iya, benar-benar. Saya juga memandangnya kayak gitu sih. Berarti nggak ini ya, apa namanya, kita nggak berbeda lah cara pandang kita. Ya. Nah, terus sekarang, kalau yang ini, coba-coba saya gedein lagi ya. Ini nih. Ah, itu yang Sa- ketiga. Yang Nah, ketiga. kayak yang ketiga, oke, setuju, setuju. Ya. Terus gini, Mas, saya tanya, ya kalau lihat dari gambar ini, lihat dari gambar ini cahayanya dari arah MOS saya sini atau berlawanan dari MOS? Dari arah MOS itu. Oke, setuju, Mas, sama-sama. Terus sekarang saya Setuju. tanya, Mas, ini yang menimpa bulan ini cahaya dari mana kira-kira? Cahaya dia sendiri, Pak. Cahaya dia sendiri ya. Berarti dari Iya. belakangnya dia, dari dalam ya, dari dalam. Mungkin dari dalamnya, dari intinya bulan itu mungkin. Dari intinya bulan ya. Ya, mungkin. Nggak Karena apa-apa. yang kita lihat sendiri itu Namanya juga bulan, orang dia Jawa. punya, Kita akan dia buktikan punya cahaya sekarang ya. sendiri, Pak. Jadi gini, Mas. Kalau cahayanya itu dari inti, berarti kan dari belakang dari ini kan, ya kan, belakang dari Hmm, permukaan ini, benar ya nggak? betul, betul. Nah, seharusnya ini kalau logika saya nih, mungkin Anda berbeda. Kalau logika saya, kalau datangnya dari belakang, harusnya nggak kelihatan kayak gini. Ini Anda tadi menjawab dengan tegas bahwa dari arah MOS itu, Iya. berarti dari arah kiri, nggak mungkin dari arah belakang, kan gitu. Sekarang mau berubah nggak jawabannya? Enggak, tetap. Karena saya Dari punya kiri ya, jawabannya kenapa kenapa cahayanya benda dari itu kiri ya. tidak kena cahaya. Berarti sampean masih berpendapat bahwa yang ini, nah ya kayak ini sama kayak yang Ya, ketiga tadi ya. sama, Nah, nah, sama yang kayak yang ketiga. nah. Ini sama terlihat cahayanya dari arah kiri ya, benar ya? Kelihatan dari arah kiri, betul. Nah, oke, sementara Anda tadi bilang dari belakang. Ya, jadi Anda punya dua jawaban. Bukan dari. Baik kawan-kawan, jadi ini tadi kalian bisa ngelihat ya, ada kontradiksi ya dari pernyataan Mas Nopan ya. Ketika tadi saya tanyakan, ini cahaya arahnya dari mana ya, dari arah kiri atau dari kanan. Saya tadi memakai patokan MOS ya. Nah, kawan-kawan, saya yakin ya, semuanya orang pasti dengan mudah bisa menebak bahwa ini dia cahayanya itu dari arah sini. Saya tunjukkan dengan tanda panah aja ya. Nah, tadi ketika saya tanyakan kembali, jadi ini cahaya dari mana gitu ya. Terus tiba-tiba Mas Nopan menjawab cahaya bulan sendiri. Nah, itu kan kontradiktif ya, Kanon. Ketika tadi saya tanya ini cahaya dari arah mana, itu berarti dia mendapat cahaya ya. Nah, nanti saya akan berikan suatu bukti lagi yang mana Mas Nopan akan kesulitan untuk mempertahankan pendapatnya ya. Jadi sebetulnya di sini saya itu berharap Mas Nopan itu kalau sudah ketemu ya bahwa apa yang dia yakini selama itu salah ya, mohonlah bisa diterima dan kemudian kita bisa diskusi selanjutnya ke yang lain. Jadi biar nggak muter-muter di sini. Jadi ini nanti kawan-kawan perhatikan, akhirnya kita hanya muter-muter di cahaya bulan ini aja gitu ya. Padahal ini terang benderang, kita bisa membayangkan bahwa ini cahayanya itu bukan dari bulannya sendiri, tapi bulan menerima cahaya dari tempat lain. Terbukti dia tadi jawab dari arah ini. Nah, kalau dari arah bulan sendiri, pasti gambarnya atau bayangan-bayangan yang muncul itu tidak akan seperti itu. Nanti saya akan berikan satu contoh lain, ya, yang mana membuat Mas Novan jadi bingung gitu ya. Bingung kenapa? Karena dia susah untuk mempertahankan pendapatnya. Karena apa? Karena pendapatnya salah gitu ya kan. Oke, kita lanjut. Bukan dari belakang sih, Pak, dari dalamnya. Iya, dari dalam. Dalamnya mungkin. Iya. Ah, ah. Sekarang gini, Mas. Saya bikin percobaan lagi, ya, coba ya. Iya. Hmm. Saya udah
mengira bahwa bahwa Anda akan em, menjawab pertanyaan saya itu dengan seperti itu. Makanya saya sudah siapkan satu foto lagi sebentar ya. Hmm. Nah, kelihatan Mas sekarang. Agak kurang jelas sih, Pak. Saya gedein. Coba Ada di 3 titik kelihatan ya. ya, 3 titik kelihatan. Oke, 3 titik ini kelihatan ya. Ini kalau saya tanya sekarang, cahayanya ini dari arah MOS atau berlawanan dari MOS? Bentar, cahayanya Ya, ke arah MOS. dari arah MOS. Iya. Salah nggak, Pak? Aku agak kurang tahu kalau tentang Iya, cahaya ini tuh. nggak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dari pengetahuan yang Iya. umum aja lah, nggak usah terlalu rumit-rumit. Dari mata Anda sekarang, itu kelihatannya dari arah MOS atau dari arah seberang MOS. Atau mungkin dari atas atau dari bawah, terserah. Atas kalau kata aku. Atas ya. Sebetulnya Iya. Anda nggak yakin juga kan, dari atas atau Saya dari yakin bawah. sebetulnya. Karena sifat cahaya tuh yang saya tahu ketika dia makin jauh, maka bayangan itu makin membesar. Jangan ngomongin itu dulu, itu nanti. Itu. Kita ngomongin arah dulu. Arah dari Iya, iya. nah, apa namanya barang ini gitu ya. Apa namanya barang ini kalau diterangi sinar, tadi itu kan memberikan efek yang berbeda ya. Yang pertama sama Mm-mm. gambar yang kedua beda ya hasilnya ya. Kalau cahayanya dari Beda-beda. kanan, dari kiri. Nah sekarang setelah saya kasih gambar ketiga, bingung ya dari arahnya dari mana bingung Bingung kan? aku, Pak. Tapi kalau kata Bingung aku kan? yakinnya dari atas. Nggak. Sekarang sekarang gini, saya udah siapin banyak mas gambar, tenang aja mas, kita main-main dulu ya. Oke, mantap. Oke, bentar ya. Jadi saya ini bukan mau menjelekkan orang siapapun gitu. Saya itu cuman pengen Ya, kita berbagi saling belajar lah. bagaimana pengetahuan. Intinya kita juga saling belajar. Iya. Cuma kalau untuk pandangan perspektif tentang bumi bola atau datar itu kembali ke masing-masing. Toh kita Bentar, sorry, mempercayai bumi salah datar sebentar. satu penyebabnya. Nah ini mas, gambar yang keempat. Ini bisa nebak nggak arah cahayanya dari atas, Oh, dari bawah, dari kiri, dari kanan? atas. Dari atas Atas. ya. Nah, Iya. berarti gambar yang pertama, kedua, dan keempat ini Anda nggak ragu sama sekali langsung menjawab dengan Tidak benar tahu. gitu. Sedangkan yang keempat tadi, yang ketiga tadi ragu ya. Ragu yang tadi, Pak. Eh, Karena mungkin bentuknya itu loh. Hanya lingkaran tok gitu. Jadi iya bingung iya benar nebaknya. benar 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 benar. Eh, saya nggak nyalakan Anda. Memang cukup membingungkan ketika lihat gambar ini. Nah sekarang ya saya kasih tahu sebetulnya benda yang saya pakai itu bentuknya sama semua, Mas. Jadi yang gambar yang ini itu adalah adalah ini sebetulnya barangnya. Nah, saya pegang. Nah, ini ya Iya. gambar yang ini yang membingungkan ini sebetulnya itu saya sinari dari belakang. Ya, paham maksud saya. Mm-mm. Jadi Paham, lampunya paham. itu saya taruh di belakang. Ini agak transparan. Makanya ketika sampean bilang bulan itu transparan, saya cari material yang agak-agak transparan. Kelihatan tangan saya Mm-mm. kan. Nah, Kelihatan, kelihatan, Pak. oke, Jelas ini kelihatan. agak transparan, tapi tidak tidak 0% transparansinya. Dia kira-kira 50-50 lah. 50 transparan, lima Iya. puluh padat gitu. Tapi itu aja udah jelas, Pak. Kelihatan Nah, tangannya. ya, oke. Jadi maksud saya itu, Mas. Saya itu tadi pengen menunjukkan perbedaannya itu sebetulnya jelas antara sinar itu datang dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, atau dari belakang. Dalam hal ini, bulan ini, kalau sinarnya dari dalam, itu maka bentuk sinarnya bentuk efeknya nggak akan seperti ini.
Anda justru benar yang tebakan pertama bahwa arah sinar itu dari kiri gitu. Tapi ketika Anda saya tanya, loh, itu cahaya apa yang datang dari kiri? Terus Anda bilang cahaya bulan itu sendiri. Kalau cahaya itu dari cahaya bulan sendiri, harusnya kan dari dalam gitu. Sehingga bayangannya nggak akan seperti ini. Dia nggak, dia ya saya nggak usah perpanjang lah gitu. Nah, sampai di sini, apakah Anda setuju bahwa ternyata sinar ini datangnya dari arah kiri, bukan dari belakang atau dari dalam gitu? Kalau berdasarkan logika itu datang dari kiri masuk akal. Cuma saya tetap Mm-mm. mempercayai kalau bulan itu punya cahayanya sendiri. Iya, nggak apa-apa. Karena ya, Soalnya gini, gini, Pak. nah, silakan. Apa mau Karena menguraikan sesuatu? ada satu fenomena alam di mana saya Nah, melihat bentuk bulannya seperti ini, tapi mataharinya itu ada di sebelah kanan. Nah, harusnya yang terkena cahaya matahari itu harusnya sisi gelapnya bulan dong, bukan cahaya belakangnya gitu. oke, setuju. Ah, itu nggak mungkin gitu. Nah, masalahnya apakah kita punya buktinya gitu. Kita pernah nggak menyaksikan langsung? Jangan jangan percaya sama video orang ya. Video orang bisa Iya, iya. diedit. Jadi Ini saya melihat langsung, bukti, Pak. buktikan bahwa posisi gelapnya itu ada di sisi yang mengarah ke matahari gitu ya. Nah, Iya, ini PR bagi Mas Nopan. Mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk ketemu lagi, diskusi lagi. iya. Nanti Pokoknya kita diskusi silakan, lagi aja. silakan Biar difoto saya- gini Mas, difoto gitu. Sehingga Iya. kita bisa bisa dapat barang buktinya lah. Kalau cuma ngomong gini kan nggak ada barang bukti kan. Baik kawan-kawan, jadi ini ya apa yang barusan kita bicarakan di sini tadi. Mas Nopan mengklaim bahwa ada masanya di mana ya ini saya hapus dulu, di mana bulan itu bentuknya misalkan ya, nah kelihatan seperti ini. Sorry, salah ya, kebalik. Ada masanya di mana bulan itu terlihat ya cahayanya seperti ini. Sedangkan arah matahari dari sini. Ya, cahaya matahari dari sini. Nah, menurut dia pernah ada kejadian seperti ini gitu ya. Nah, makanya saya bilang tadi, saya ingin bukti, jangan ngomong aja gitu ya. Karena apa? Yang seperti ini ya kawan, itu memang beredar di kalangan kaum bumi datar bahwa ada yang pernah merekam ya, bulan itu bentuknya seperti ini sedangkan matahari itu posisinya di sana gitu ya. Sehingga ini meruntuhkan teori bahwa cahaya bulan itu adalah cahaya yang diterima dari matahari gitu ya. Nah, di sini saya ingin Mas Nopan itu jangan percaya sama video yang diedarkan oleh kaum bumi datar. Karena apa? Mereka bisa aja mengeditnya. Jadi bulan dan matahari kan tiap hari ada ya kan. Kenapa nggak dibuktikan sendiri? Kenapa percaya sama video orang? Ya buatlah video sendiri, lihatlah dengan mata kepala sendiri. Itu yang saya pesankan pada Mas Nopan itu ya. Nah, ini sudah beberapa minggu saya udah menunggu ya, menunggu klaim Mas Nopan bahwa pernah terjadi seperti ini. Dan sampai sekarang udah 3 atau 4 minggu ya, itu belum juga ada kiriman video ke saya lewat WhatsApp gitu ya. Saya udah tunggu. Dan saya sendiri sambil nunggu, saya juga bikin video ya kawan. Saya hampir tiap hari itu ngelihat bulan, saya lihat bentuknya gimana, saya foto. Lalu saya bandingkan dengan arah cahaya matahari. Nah, beberapa kali saya udah membuktikan bahwa cahaya matahari dan bentuk bulan itu memang selalu searah gitu ya kawan. Perhatikan ya, ini beberapa video berikut ya. Kita tandai bagaimana arah datangnya cahaya matahari, lalu bagaimana bentuk bulan pada saat terkena sinar matahari. Perhatikan permukaan bulan yang bercahaya itu adalah mengarah ke arah terbitnya matahari. Nah, perhatikan matahari terbit dari arah sana. Ini adalah arah timur ya. Kemudian bulan berada di barat. Nah, permukaan yang bercahaya itu menghadap ke matahari. Sehingga wajar kalau kita mengatakan bahwa permukaan bulan yang bercahaya itu adalah permukaan yang tersinari oleh cahaya matahari.
Baik, sekarang perhatikan bayangan badan saya agak condong ke kiri, berarti matahari ada di belakang saya agak sebelah kanan ya. Sekarang perhatikan bagaimana cahaya yang diterima oleh bulan. Ya, ternyata arahnya sesuai ya. Jadi matahari ada di agak sebelah kanan ya, bukan betul-betul di belakang, tapi belakang agak sebelah kanan, sehingga cahaya yang diterima oleh bulan lebih cenderung ke kanan. Oke, kita perhatikan arah bayangan sinar matahari, lalu kita bandingkan dengan bulan. Ya, itu dia bulan. Bagaimana? Apakah sesuai? Dan ternyata dari gambar-gambar yang tadi saya ambil itu semuanya sesuai ya. Kalau matahari arah sinarnya dari sana, bulan pasti bentuknya kayak gini ya kanan. Nah, kayak gini. Entah dia lagi separuh atau lagi sabit atau mungkin separuh atau 3/4 ya. Selalu sesuai. Kalau cahayanya dari sana pasti bentuknya kayak gini gitu ya. Jadi nggak pernah terus berlawanan seperti ini, itu nggak pernah ya. Udah berhari-hari, beberapa minggu saya ambil gambar, itu tidak pernah terjadi yang seperti ini ya, yang mana arahnya itu berlawanan dengan cahaya matahari. Mudah-mudahan Mas Nopan setelah nonton video-video saya yang mengambil gambar bulan ini, mulai sadar ya bahwa video yang dia tonton di kalangan kaum bumi datar itu adalah video penipuan ya, sengaja dibuat, mereka sengaja ditipu sehingga orang-orang ini ya mudah diperdayai, mudah dibohongin bahwa bumi itu bentuknya datar ya kanan. Nah, mudah-mudahan Mas Novan belajar dari video-video yang sudah saya ambil, dan tolong jangan ngotot lagi ya. Kata Mas Novan, dia pernah ngelihat fenomena yang bulan posisinya terbalik seperti ini katanya ketika dulu waktu masa kecil gitu ya. Saya dari kecil itu nggak pernah kawan-kawan ya. Entah kok Mas Novan bilang dari, masalahnya kita kalau bilang dulu atau kata orang itu nggak bisa ya, karena zaman sekarang itu harus dibuktikan ya. Handphone udah beredar di mana-mana, semua orang punya kamera, buktikan dengan kamera ya, dengan foto, dengan video. Oke, kita lanjut. Makanya tadi saya Oke, tanya nanti dulu, kalau ada ini fotonya ya. cari yang fotonya. Kalau ini tadi makanya di awal itu saya tanya, setuju nggak bahwa gambar bulan seperti ini gitu. Ternyata sampai setuju ya, saya seneng lah gitu. Nah, sekarang gini Mas. Eh, kembali nih kemarin, sorry, bentar, saya stop share dulu nih, biar agak gede gambar. Iya, jelas. Biar lebih jelas, Pak. Eh, gambar saya kelihatan nggak sih? Itu kelihatan ya. Jelas, jelas, jelas. Mas, ini kalau menurut Mas Nopan kan bulan itu ketika berganti fase dia berputar seperti ini, benar ya? Iya. Nah, benar ya. Nah, berarti titik yang ada di tengah ini, ketika saya putar gini, dia harusnya pindah ke sini gitu ya. Mm-mm. Nah, nah, sedangkan yang ini tadinya di sini, ketika saya putar jadi di tengah gitu ya, setengah Mm-mm. lagi hilang, kosong gitu ya. Oke, sekarang saya udah mengumpulkan foto-foto bulan, Mas. Mudah-mudahan zaman nggak menuduh saya memanipulasi gambar, karena saya memang tidak memanipulasinya. Enggak ya. Bentar ya. Menuduh Oke, tanpa bukti sama aja kayak kita fitnah, Pak. Saya nggak mau kayak gitu. oke. Bentar ya. Oke, sekarang kelihatan ya Mas ya, ada gambar apa namanya? Gambar bulan. Iya, Yang ini bulan kelihatan. penuh Mas, bulan penuh, bulan purnama. Bulan purnama. Iya. Kemudian ini adalah bulan, kalau kita lihat tanggal itu, kalau purnama tanggal 15 ya, biasanya. 15 bulan, dapat peringatan mau habis ini waktunya 10 menit lagi. Oke. Eh, bulan purnama itu terjadi tanggal 15 bulan Komariah ya Mas ya, bulan
Hijriah ya, Iya, bener ya. betul betul. Kayak 15 Ramadan, 15 Rabiul Awal itu biasanya dia penuh ini ya, purnama. Mm-mm. Nah, kemudian eh, seminggu kemudian dia akan berubah menjadi setengah kayak gini. Bener ya? Betul. Kemudian Apa? Agak digedein kira-kira gitu. kenapa Mas? Agak dibesarin Nanti saya gedein. gambarnya. Kita setujuin dulu tak penanggalannya kira-kira. Ya. Nanti kalau tanggal-tanggal udah misalkan seminggu lagi tanggal dari 15 ke 20 kira-kira dia seperti ini. Terus nanti dari 20 ke 25 gitu kira-kira seperti ini. Perhatikan Mas, nanti Mm-mm. kalau nggak percaya catat aja omongan saya ini ya. Tanggal 25 perhatikan cari bulan di langit. Kira-kira bentuknya pasti sabit 25 itu. Kalau enggak nanti saya bayarin 100.000 saya salah. Oke. 25 Komariah ya, bulan Hijriah ya. Jangan Masehi. Kalau 25 Januari nggak bisa. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir gitu. Oke, sekarang gini Mas. Tadi kita ngomongin kan, berarti bulan ini menurut Anda sekarang dia posisi kayak gini, kemudian dia yang tengah itu dia udah berputar seperti kebalik ya, kayak gini ya. Iya, Berputar itu seperti ya. ini, kemudian yang sabit ini dia posisi udah kayak gini. Benar ya, kayak gitu ya. Betul betul. Nah, sekarang Mas, saya akan zoom ini ya. Enggak usah saya zoom deh. Mas, perhatikan ya. Ini ketika bulan purnama, kita bisa lihat ya, ada bagian-bagian yang berwarna hitam, ada yang kayak kayak apa ya, ledakan ini ya. Kelihatan ya di layar ya. Kawah gitu. Kayak Yang kawah gitu loh. iya. Jadi maksudnya tengahnya ini ada inti putih terus seperti kayak pecah gitu ya. Benar ya? Mm. Betul. Nah, di sini juga ada ya. Kayak putih terus kayak pecah lebih kecil ya di sini ya. Terus perhatikan Mas. Di sini ini ada tompel ya Mas ya. Tompel ya ya. Tompel warna hitam ini ya. Mas, ketika barang ini terus saya putar seperti ini, ya harusnya tompelnya udah nggak kelihatan ya. Bener nggak? Tadi kan saya udah ngomongin ya. Kalau saya putar, ya, Mm-mm. nah, tompelnya ada di sini, nih merah nih misalkan. Kalau saya putar, dia tersembunyi ya kan? Harusnya, bener nggak sih? Tadi kan Enggak udah dong. setuju. Enggak dong. Kan Perhatikan, tompel yang ini gini kan Pak ada ya, tompelnya tompel nih. yang sebelah ini kan dia kalau yang di lingkarannya itu masih kelihatan. Jadi ketika bulannya ini nutup dikit, dia masih kelihatan juga nih. Mm-mm. Gini, saya tanya dulu ya, sebentar sekali lagi ya. Ini ada, Mm-mm. ini kalau bulan penuh, ya bulan penuh seperti ini. Ya, ini ada merah-merah kelihatan nggak sih Mas di layar? Soalnya agak gelap di sini. Kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya, ada merah-merah. Ketika bulan ini terlihat separuh, ketika tanggal 22 kayak gitu, dia kayak gini kan, Ya, kalau benar gitu nggak? nggak kelihatan dong, Pak. Makanya Jangan saya, kita saya jangan kita jangan lihat ini gambar nggak boleh saya merahnya deh. putar. Ini kita lihat gambar tengahnya aja. Coba. Bukan, jangan jangan Soalnya lihat gambar bulan. Perhatikan gambar yang saya pegang ini dulu. Ini anggaplah iya ini boleh. bulan. Anggap ini ada Mm-mm. tompel warna merah. Ketika Mm-mm. bulan setengah, seperti ini kan perputarannya. Benar nggak? Iya, iya. Oke. Jadi tompel yang merah ini tadinya di sini jadi nggak kelihatan. Benar nggak? Kita ngomongin ini, Benar. jangan ngomongin bulan dulu. Oke? Iya, Ya, iya. sekarang baru kita masuk ke bulan. Ketika bulan purnama, dia ngadep ke kita, ya kan? Kemudian ketika tanggal mencapai tanggal 20, 21, 22, dia mulai noleh gitu. Kalau menurut Anda tadi ya, dia berputar Mm-mm. gini kan. Nah, ketika dia noleh, harusnya si tompel hitam di sini ini harusnya hilang dong, kayak tompel merah tadi. Ketika berputar dia tersembunyi. Benar nggak? Masa Putarnya Anda nggak? harusnya berlawanan, Pak. Kalau Saya dilihat putar, dari gambarnya itu kan gini, oke. begini Pak ya. Kalau dilihat Hmm. dari gambar purnama sama Hmm. gambar yang tengah, itu tuh muternya itu kayaknya ke kanan. Soalnya yang Ya udah, tompel nggak gede apa-apa. itu Nggak apa-apa. Kalau gitu saya tandai di sini aja tompelnya, ya, boleh. bentar. Terserah Anda Eh mau pilih mana. iya iya boleh boleh.
Nah, udah saya kasih tompel hitam ya, kelihatan ya. Mm-mm. Nah, sekarang kalau bulan terlihat separuh, berarti dia mutar seperti ini dong ya. Kebalikannya, kebalik. Baik, kawan-kawan bisa lihat ya di situ ya. Sebetulnya saya udah membuat peragaan yang sangat representatif ya, yang mana saya memberi tanda di sini, bukan memberi tanda ya, memang dia ada warna merah. Ketika bulan separuh, menurut Mas Novan itu kan bulan separuh ya kawan. Ketika terlihat separuh itu karena dia noleh seperti ini, maka di sini kan hilang yang merah-merah itu, nggak kelihatan lagi di layar gitu ya. Tapi kok dia, saya nggak tahu kok dia nyuruh saya bikin di sini gitu, terus disuruh muternya ke sini gitu. Padahal kita ngomongin tompel yang ada di sini tadi ya, karena yang mana di sini warnanya merah, di situ tadi ada tompel warna hitam gitu ya. Nah, sebetulnya saya udah ungkapkan yang benar ya, beri contoh yang benar, tapi entah kenapa Mas Novan itu dia harus membalik-balik ya alat peraga yang sudah saya bawakan. Dan di sini saya terus terang jadi kurang yakin dengan arah gerakan yang saya berikan ya kawan. Karena apa? Ketika kita melihat ke laptop ya, ini kan waktu itu saya komunikasi sama lewat laptop sama dia ya. Itu putaran ke kiri dan ke kanan itu mungkin saja ketika kita lihat di layar ya, dilihat oleh orang lawan bicara kita, mungkin kebalikannya ya. Sehingga di situ tadinya saya udah memberikan peragaan yang benar, itu malah dikacaukan oleh Mas Novan. Dan saya yakin Mas Novan itu sebetulnya ya di hati kecilnya, di logikanya itu saya yakin udah membenarkan ini masalah yang simpel kawan-kawan ya, bahwa sesuatu yang tadinya di sini ketika diputar nggak akan kelihatan ya, sesuatu yang tadinya di sini kalau diputarnya di sini pasti nggak kelihatan. Sesuatu yang tadinya kelihatan di sini ketika diputarnya begini ya dia akan pindah ke sini gitu ya, nggak akan di sini lagi. Sebetulnya simpel sekali, entah kenapa Mas Novan ini susah sekali untuk mengakui kesalahan konsepnya dia. Ya mudah-mudahan Mas Novan kalau nonton ini tolonglah pikirin yang benar ya, jangan mengada-ada gitu ya. Contoh saya tadi udah benar, kenapa sampean jadi kacau-kacaukan kayak gini ya. Jadi kalau kita disalah-salahkan ya, padahal peragaan saya udah benar, tapi sampean masih nggak mau terima, itu akhirnya kita muter-muter di masalah bulan aja, jadinya nggak gerak kemana-mana nanti. Ya udah kita lanjutkan ya kanan. Kebalikannya, Ya, kebalik. kebalik. Coba diputar berlawanan arah. Kalau gitu saya berlawanan antara ke sini ya. Oh, iya, itu Betul ya? kelihatan di saya. Nah, nah, Sama, berarti yang merah tadinya kelihatan ketika posisi gini, ketika saya putar sini jadi nggak kelihatan, benar ya? betul, Betul. betul. Ya, udah. Sekarang anggaplah ini adalah si tompel merah tadi. Bentuknya persis loh, Mas, perhatikan. Seperti ini ada kayak kayak apa? Kayak orang lagi menadahkan tangan ya kan, ini tangannya, ini kepala, ini badan, ini kakinya bersimpu ya, boleh aja lah kita bayang-bayangkan seperti itu. Di belakangnya ini ada tompel hitam gitu kan. Perhatikan Mas ke kiri ini Mas, ketika dia berputar eh, berapa derajat ini berarti 90 derajat ya, Iya, ini depan 0 seret 90 derajat. Kalau menurut Anda tadi dia berputar 90 derajat, harusnya tompelnya ini udah nggak kelihatan karena dia tersembunyi di sana, dia berputar gitu. Tapi nyatanya di gambar tompel. bulan setengah ini ada masih tompelnya itu. Jadi Gini apa yang Pak, terjadi? gini. Nanti saya jelaskan. Iya, jadi kalau menurut saya tuh begini. Ya, Tompel yang silakan. ada di bawahnya Bapak sama yang di bulan itu tompel yang hitam bukan yang merah tadi. Oke, yang Nah, hitam. Sekarang sekarang kalau gitu saya bikin tompel hitam dari sini deh. enggak Oke, itu kan biar nggak ada tompel hitamnya. nggak apa-apa. Saya Tompel hitamnya kan tompel ada. kedua, tompel kedua. Biar lega kita kan, diskusinya biar tuntas. Ini saya kasih nomor dua deh. Anda kan lebih Anda lebih suka tompel satu atau tompel dua yang kita omongin nih? Satu kalau aku. Tompel satu ya. Iya. Coba satu deh, Oke, coba satu deh. ini tompel satu nih sebelah sini. Iya. Nah, menurut Anda sekarang perputarannya ke kiri atau ke sini atau ke sana? Yang per- Ke sana, yang ke pertama sana. atau kedua? Ke satu.
Bentar, bentar. Ke satu atau kedua? Coba pilih Kedua, sekali lagi. kedua, Kedua, berarti ke kedua. sini. Ke sini ya. Iya, Oke, iya. ya ke sini ya. Jangan berubah lagi nanti. Oke, Oh, enggak. tunggu. Tunggu ya. Saya akan carikan gambar yang Anda sukai. Kan itu udah tompel gini Pak Bentar, ya. Tompel yang ke satu, putaran kedua, itu kan udah sama dengan foto tiga jenis bulan tadi. Mas. Masa susah sekali mengidentifikasi bahwa tompel ini tidak berpindah tempat gitu loh. Maksudnya si gambar Saya nggak ini ngerti. sebetulnya Lebih nggak ke ada mendasar ke dasar perputaran. sih di saya. Sampai nanti bingung sendiri loh, mau menyangga. Soalnya saya udah siapkan gambar yang tanggal mudanya bulan sebelum tanggal 15. Ini kan saya siapkan sesudah tanggal 15. Mm-mm. 15, 22, terus ya 25 lah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau sampean sekarang pengen yang muternya ke arah sini, saya ambilkan lagi satu gambar yang bulan dari tanggal 5 sampai ke tanggal 15 gitu. Saya udah menyiapkan semuanya. Gimana? Oke. Lihat aja dulu Pak, lihat aja dulu. Oke. Sayangnya kita mau putus ini, Mas. Nanti kita lanjutkan ya. Iya, lanjut, Nggak apa-apa, lanjut kita kapan-kapan lanjutkan. aja Tapi lah. saya nggak bisa lama, Mas, karena saya... Nah, baik kawan-kawan. Jadi sampai di sini videonya saya putus karena memang udah hampir selesai ya. Karena kita memakai Zoom yang gratisan sehingga dibatasi 40 menit saja. Dimana tadi itu ya awal-awal kita memang gunakan untuk agak basa-basi sedikit sehingga nggak sampai 40 menit udah putus ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi saya udah siapkan alat peraga berikutnya ya. Nanti kalau Mas Nopan masih ngeyel gitu ya, ini nanti akan saya cat ya, saya cat abu-abu lalu akan saya gambar persis gambar bulan. Kemudian kita akan putar kembali ya. Nah, kalau Mas Nopan masih belum bisa memahami apa yang tadi saya sampaikan ya, karena sebetulnya itu sangat simpel, sangat sederhana, tapi entah kenapa kok nggak paham gitu Mas Nopannya ya. Mudah-mudahan kawan-kawan yang nonton ini bisa paham ya. Terus bagi kawan-kawan yang kaum bumi datar lainnya gitu ya, kadang-kadang kalau saya bikin video gini ada yang nggak terima nih, katanya wah yang tampil itu ini orang awam, katanya itu kaum bumi datar yang awam, coba yang ahli ya. Kalian yang ahli silakan ya, saya tunggu. Bahkan kemarin itu yang dosen dari Unair ya, Universitas Erlangga, kan ada yang doktor tuh ya, saya tunggu dari dulu. Beliau udah sempat ini apa komentar di salah satu video saya, lalu saya bilang saya akan buatkan Pak sanggahan dari buku. Dia udah menulis buku ya, beliau menulis buku tentang bumi datar ya kan. Udah saya buatkan sanggahannya, lalu saya tunggu ya, saya tunggu jawaban beliau. Sampai sekarang nggak pernah berani muncul ya, saya tunggu ya. Jadi jangan ngomong yang muncul di sini orang-orang awam. Karena apa? Orang-orang yang merasa ahli pun nggak ada yang berani muncul ya kanan. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu. Mudah-mudahan diskusi kita yang berikutnya lebih maju lagi, nggak berkutat pada ngomongin bulan aja. Tapi kalau Mas Nopan masih belum terima ya terpaksa kita ngomongin bulan lagi, bulan lagi. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.